Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya adalah kisah dari sahabat besar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini berbeda dengan kisah sebelumnya yang masih nyambung dengan perang Ahzab, dari sahabat-sahabat yang berkiprah di dalam perang Ahzab. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini saya ambilkan kisah tersendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah dari golongan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Beliau adalah pengembala kambing. Dan waktu itu beliau adalah seorang penggembala kambing dari seorang pembesar kafir Quraisy. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika hatinya tersinari oleh Islam, dan kisah ini diawali suatu ketika beliau itu menggembala kambing. Maka lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah SAW. Kemudian karena ini adalah gembala kambing yang dia miliki, miliknya sendiri, bukan dari milik tuannya, dan waktu itu kambingnya sangat kurus sekali karena memang miliknya sendiri. Maka suatu ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar untuk minta izin kepada Abdullah bin Mas'ud agar diberikan susu dari kambingnya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, bagaimana kambingku yang kurus ini bisa mengeluarkan susu? Maka kemudian Rasulullah SAW maju, kemudian mengusap susu kambing tadi, punting susu kambing tadi, sehingga membesar dan mengeluarkan air susu yang banyak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu memerahnya dan memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminumnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini adalah awal ketertarikan beliau masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ajarkan aku dari kalimat-kalimat yang engkau ucapkan tadi. Dan ketika mengusap tadi, Rasul memulai dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu adalah bagian di dalam Al-Quran. Dan sejak saat itu ketertarikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an terhadap Al-Quran sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Istaqri'ul Qur'ana min arba'ah min Abdullah ibnul Mas'ud fabada'a bihi wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajmain. Ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan Rasul SAW menyebut nama beliau pertama kali. Kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah masuk Islam, tapi beliau masih di dalam naungan orang kafir tadi, dan terdengarlah keislamannya oleh Abu Jahal. Maka kemudian Abu Jahal ini orangnya sangat bengis. Dia memiliki perawakan yang gagah, dadanya bidang, tapi beliau memiliki perilaku yang bengis.
Apalagi ketika mendengar seseorang itu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan diketahuilah bahwa salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kemudian setelah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk Islam, maka dijumpailah Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia jewer telinganya Abdullah bin Mas'ud dan diletakkan di dinding, kemudian telinganya itu dipaku. Bayangkan betapa sakitnya. Jadi telinga itu diambil, ditempelkan di tembok, kemudian dipaku sama Abu Jahal. Kita bisa bayangkan betapa sakitnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu terjadilah perang Badar. Nah, tadi sempat saya singgung ketika saya menceritakan Ikrimah, di dalam perang Badar itu Abu Jahal berhasil ditebas oleh Muawidh bin Afra, salah satunya. Dua anak kembar, Muawidh bin Afra dan satu saudaranya, itu dua-duanya berhasil merobohkan dan menebas menebas Abu Jahal, sehingga Abu Jahal roboh, tumbang. Dikala sakaratul mautnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendekati jasad Abu Jahal. Dan Abdullah bin Mas'ud ingin memberikan hadiah besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan kecongkakannya, kesombongannya, ketika sudah berhasil dinaiki dadanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, padahal keadaannya sudah sakaratul maut, Abu Jahal mengatakan, engkau ingin menuntut balas, engkau ingin mengambil kisos dariku, yakni telinga kan harusnya dengan telinga. Maka padahal kondisinya sudah sakaratul maut, dengan kondisi seperti itu, kesombongan Abu Jahal masih muncul. Sesungguhnya kepala itu bukan sini, ambil aja sak pangkal-pangkalnya, kata Abu Jahal seperti itu. Memenggal kepalanya, kemudian dibungkus, diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini adalah bentuk dari hadiah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira tentang mautnya Abu Jahal. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mempunyai beberapa kisah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama tadi, yakni beliau adalah sahabat yang menjadikan acuan mengambil ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada beliau. Dan yang kedua, yakni pada suatu ketika beliau hendak mengambil ranting pohon arok, yakni pohon siwak, untuk dijadikan siwak. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu memiliki kaki yang besar sebelah. Jadi satu betisnya itu kecil, sehingga dia itu kalau berjalan agak sedikit pincang, dan beliau itu memang sahabat yang kurus. Maka ketika beliau agak berjinjit, tiba-tiba angin itu menghembuskan jubahnya. Nah, melihat kakinya yang besar sebelah itu, maka sahabat-sahabat yang melihat saat itu tertawa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang tertawa tadi, apa yang kalian tertawakan? Mereka serentak menjawab, wahai Nabiullah, karena kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, lau ma athqalu fil mizan min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di mizan kelak. Betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil kerempeng tadi itu nanti ditimbangkan di Uhud, itu ditimbangkan di akhirat nanti lebih berat daripada Uhud. Kita ketahui bahwa nanti di akhirat itu jasad kita itu juga ditimbang. Ada manusia yang besar tetapi timbangannya ringan karena dia di dalam hidupnya tidak menghabiskan untuk kebaikan. Seperti timbangan lebih ringan daripada semut. Padahal badannya kalau di dunia bisa melebihi dari 100 kilo lebih. Tetapi karena hidupnya tidak dilakukan di atas ketaatan, maka jasadnya seperti itu.
Dan manusia juga nanti di akhirat akan, ketika dia memiliki kesombongan, Allah Ta'ala akan jadikan kecil seperti semut, tapi kepalanya kepala manusia. Dan akan ditendangi oleh manusia ke sana kemari karena sifat sombongnya itu. Semoga Allah menghilangkan dari dada-dada kita sifat kesombongan, dan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat itu dari diri kita supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang bisa kita ambil dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seseorang yang tumbuh di dalam ketaatan walaupun dia dari sisi strata sosial itu rendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, pasti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk pelajaran pada diri kita semuanya bahwa ketika kita berada di atas jalan ketaatan, jangan pernah sekali-kali kita takut kita tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap kebutuhan kita itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di atas jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kisah-kisah yang disampaikan tentang kehidupan perilaku para sahabat kita bisa mengambil ibrohnya, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun saya tegaskan di sini, tidak mungkin saya katakan kita bisa mencontoh 100% dari perilaku hidup mereka, karena mereka adalah orang-orang terbaik bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kita berusaha untuk tetap terus meniti di atas jalan mereka, mencontoh hidup mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu an. Allah ridho kepada mereka, dan setiap seseorang, setiap jiwa yang Allah ridho kepada mereka, pasti Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan urusi hidupnya, akan tanggung hidupnya, dan yang terakhir adalah yang paling menjadi idaman bagi setiap jiwa adalah dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam Jannatul Firdaus, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.